Kalau menurut Anda, ketika Anda bergabung ke sebuah bisnis penjualan, apa yang Anda harapkan? Apakah semua kesuksesan yang disediakan itu hanya mimpi doang, atau bisa jadi kenyataan? Bagaimana menurut Anda? Kita bahas yuk di video kali ini. Karena apapun itu, bisnis penjualan Anda, baik itu Anda sebagai agen asuransi, atau broker properti, ya, atau mungkin distributor MLM, ya, pastikan ada impian atau harapan yang ingin Anda capai dong, yang ingin jadi kenyataan di hidup Anda yang bisa Anda raih. Nah, cuma apakah itu benar-benar bisa jadi kenyataan atau cuma sekedar impian? Ya, harus kita pahami dong bagaimana sebuah kesuksesan bisa kita raih, kita capai di bisnis yang kita jalanin. Nah, yang pertama, kalau kita mau capai apa yang diberikan oleh bisnis kita, apa yang dijanjikan, ya, harapan-harapan apa yang dikasih ke kita, disampaikan ke kita, sampai akhirnya kita mau bergabung ke bisnis yang sekarang gitu. Pastinya itu semua kan nggak gratis ya. Tentunya itu nggak semuanya bisa kita capai hanya seperti kita mimpi gitu ya, kayak diam-diam aja tiba-tiba kesuksesannya datang, kan nggak mungkin seperti itu. Pasti ada hal-hal yang harus kita pikirkan, yang harus kita kerjakan supaya itu bisa terjadi. Nah, yang pasti ya, awal-awal pasti kita harus tahu bahwa kesuksesan kan dimulai dengan komitmen ya. Komitmen apa? Komitmen tentang bisnis ini? Ya, tentu sudah. Tapi kalau kita ada di bisnis penjualan, ya, di mana kita adalah ujung tombak dari sebuah aktivitas bisnis perusahaan, berarti kan kita adalah orang yang bertemu dengan end user kan, dengan pelanggan, dengan customer, dengan nasabah, dengan klien ya. Berarti kita harus bisa komitmen untuk kasih pelayanan yang terbaik, karena itu yang diharapkan oleh perusahaan untuk kita lakukan kan. Nah, jadi kalau kita fokusnya pada mencari tahu kebutuhan klien apa, lalu kita sediain solusinya yang bagus, yang pas, yang tepat sesuai dengan produk dan layanan yang kita punya ya. Nah, itu kan pasti kedepannya kita bisa bangun hubungan yang baik dengan prospek, dengan klien, sehingga ujungnya kan dia percaya ya. Nah, hal itulah yang menjadi sebuah fondasi supaya kita bisa ngebangun bisnis kita, ya, bisnis penjualan Anda, kesuksesannya Anda untuk jangka yang panjang. Jadi pertama adalah komitmen dulu, komitmen untuk melayani orang lain, atau dalam hal ini adalah melayani nasabah Anda. Oke, yang kedua apa? Yang kedua, ya, kita nggak boleh berhenti belajar, karena saya yakin di semua bisnis apapun itu, baik itu agen asuransi, broker properti, atau mungkin distributor MLM, pasti bisnisnya kan berkembang terus ya kan, berubah, ada tren yang baru, ada kebijakan yang baru, kadang-kadang malah ada kebijakan pemerintah, kebijakan perpajakan, ya, ada pelatihan-pelatihan yang kita harus ikutin, ya. Nah, itu kan cara kita untuk gimana caranya kita bisa up to date terus kan, ikutin tren lah, ikutin hal-hal inovatif yang diciptain oleh perusahaan, yang tujuannya untuk nanti kita bawain ke klien-klien kita, ke prospekan kita, ya, supaya prospekan kita tertarik, lalu dia lihat bahwa ini sebuah kebaikan, ya. Jadi dengan pengetahuan yang kita punya, itu sebenarnya kekuatan kita juga untuk kita bisa kasih pelayanan yang lebih baik lagi tentunya, ya. Nah, lalu apalagi ya, kenapa penting untuk kita bisa kembangin diri kita terus ya, teknologi tentunya. Nah, kan teknologi kan ada untuk kebaikan kita ya, untuk menghemat waktu kita,
teknologi ada untuk meningkatkan cara kerja kita lebih efisien, lebih efektif, ya mungkin juga bisa lebih murah, ya hal-hal yang tadinya kita harus keluar uang banyak melakukan sebuah layanan dengan adanya teknologi jadi lebih murah. Nah, jadi kalau kita punya sebuah sistem yang bisa ngebantu kita kelola data klien, ya kan, kita bisa mengkoneksikan antara aktivitas branding pemasaran digital kita di sosial media ya dengan database kita, itu kan pasti akan lebih bagus ya, prosesnya pasti akan lebih efektif ya. Kayak contohnya di Produce kan ada tuh fitur yang namanya lead generator, di mana kita bisa menerima lead yang dari sosial media, aktivitas kita di sosial media itu bisa langsung masuk ke aplikasi Produce secara langsung. Nah itu kan memudahkan ya, daripada kita harus pindah-pindahin data dari berbagai aplikasi yang berbeda-beda ya. Nah itu kan banyak kerjaannya. Dengan satu fitur itu udah sangat membantu. Jadi kalau kita pergunain teknologi, harusnya sih ujungnya kerjaan kita jadi lebih cepat, lebih mudah ya. Tetap butuh kerja keras ya, tetap butuh ketekunan ya, tetap butuh visi dan goals, tapi teknologi ngebantu itu semua, mengintegrasikan, sinkronisasi, jadi semua jadi lebih mudah. Nah, lalu apa yang kita punya itu harus dimanfaatin semaksimal mungkin. Tentunya untuk pertumbuhan bisnis kita. Ya, karena kalau kita yang ada di bisnis penjualan, apalagi kita sebagai mitra perusahaan ya, kita bukan pemilik perusahaan, kita bukan pegawai perusahaan, kita tuh mitra ya. Kayak agen asuransi kan mitra, agen properti juga mitra, lalu distributor MLM juga mitra ya. Sebagai mitra artinya bisnis ini, peluang ini adalah bisnis kita yang harus kita jaga, harus kita kembangin, makin hari makin bertumbuh dong, seperti itu ya. Setuju sama saya? Setuju ya? Oke, nah ini dengan Agustinus di sini ya untuk Produce Masterclass.